Ketinggian banjir pada Minggu malam, saudara, ini bervariasi mulai dari setengah hingga 1,5 meter. Dari data BPBD setempat, ada sekitar 4.500 warga yang terdampak dalam banjir kali ini. Warga memilih mengungsi ke masjid dan pos ronda yang aman dari banjir. Banjir kali ini merupakan banjir ketiga setelah sebelumnya pada Februari lalu di kawasan ini diterjang banjir sebanyak 2 kali. Penyebab banjir masih disebabkan oleh luapan sungai Cikaranggelam. Selain dari intensitas curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan oleh air kiriman dari wilayah hulu. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan banjir di Desa Dauan, Kecamatan Cikampek, tepatnya di perumahan BMI 1 dan 2, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Adi Wahadi di sana. Selamat pagi Adi, bagaimana kondisi banjir di perumahan BMI 1 dan 2 saat ini? Apabila saya melihat di belakang Anda masih ada genangan, namun tidak terlalu tinggi, bagaimana sesungguhnya kondisinya pada pagi ini? Ian Rahman dan juga saudara, pagi ini banjir yang merendam perumahan BMI 1 dan BMI 2, Desa Dauan, Kecamatan Cikampek, sudah surut. Namun demikian warga masih belum kembali ke rumah-rumah, kendati masih ada tumpukan lumpur yang cukup tebal di rumah-rumah mereka, dan ini memerlukan sejumlah bantuan seperti air bersih dan lain sebagainya. Banjir yang terjadi di wilayah ini terjadi merupakan yang ketiga kalinya setelah pada bulan Februari lalu banjir juga merendam di wilayah perumahan ini, terutama BMI 1 dan BMI 2, dan ini disebabkan masih sama jika Februari lalu 2 kali terendam banjir akibat curah hujan tinggi, kemudian akibat luapan sungai Cikaranggelam, saat ini pun sama penyebabnya, ini akibat dari luapan sungai Cikaranggelam. Solusi yang akan diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang serta provinsi ini akan merubah satu titik aliran sungai dan menormalisasinya, dan itu nanti baru akan dilakukan setelah musim hujan selesai. Artinya warga saat ini ketika kondisi curah hujan cukup tinggi dan wilayah hulu juga tinggi, artinya masih harus bersiap-siap dan waspada dengan kondisi banjir yang berpotensi akan terus terjadi. Namun banjir saat ini atau kali ini cukup cepat surut. Pada Minggu sore banjir ini mulai naik mencapai ketinggian 1,5 meter. Dan pada Minggu dini hari tadi banjir berangsur surut dan saat ini sudah surut total. Dan meski demikian warga masih tetap bertahan di sejumlah pengungsian seperti di masjid, kemudian rumah-rumah yang tidak terendam banjir. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari BPBD Kabupaten Karawang, bahwa ada 1.125 rumah yang terendam banjir di wilayah Desa Dauan ini, dan ada 4.500 warga yang terdampak dan mereka harus mengungsi ke sejumlah tempat yang lebih aman. Saat ini warga yang masih bertahan masih tetap membutuhkan sejumlah bantuan, kendati banjir ini cukup cepat, namun bantuan seperti makanan siap santap, kemudian obat-obatan, ini masih sangat diperlukan, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat banjir ini cukup membuat persoalan warga makin rumit. Pasalnya sudah ketiga kalinya warga terendam banjir, kemudian mereka baru saja menikmati surutnya banjir pada 2 minggu ke belakang, dan 2 minggu kemudian hari ini banjir kembali terjadi, sehingga warga ini benar-benar membutuhkan bantuan, kemudian solusi agar kedepannya banjir yang terjadi di wilayah Cikampek akibat luapan sungai Cikaranggelam dan intensitas curah hujan ini bisa teratasi dengan baik sehingga banjir tidak kembali terjadi. Ian. Adi, seperti yang Anda sebutkan ada lebih dari 4.000 warga yang harus mengungsi. Di mana saja titik pengungsian dan berapa banyak dan bagaimana kondisinya saat ini? Warga dan pihak BPBD serta pemerintah desa ini menempati sejumlah tempat pengungsian seperti masjid, kemudian rumah-rumah warga yang tidak terendam banjir, dan ada juga yang memilih ke tempat saudaranya yang lebih jauh dari lokasi banjir untuk mengungsi. Pasalnya pengungsian yang ada ini tidak mencukupi untuk bisa menampung seluruh warga yang terdampak banjir di perumahan BMI 1 dan BMI 2 ini. Ada beberapa warga yang memilih melakukan pengungsian di lokasi-lokasi yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah karena memilih yang lebih aman. Kemudian saat ini warga yang seperti saya sebutkan tadi, kebutuhan makanan siap santap, kemudian obat-obatan dan kebutuhan lainnya menjadi salah satu prioritas kebutuhan warga agar mereka selama kondisi banjir ini masih terjadi atau selama kondisi rumah-rumah belum rapi ini mereka bisa tercukupi segala kebutuhannya.
seperti kebutuhan makan dan kebutuhan obat-obatan. Mengingat saat ini kondisi yang seperti ini, warga tidak bisa melakukan aktivitas secara full. Artinya kondisi rumah yang masih kotor menghambat aktivitas warga, sehingga warga masih membutuhkan seperti makanan, siap santap, kemudian obat-obatan dan kebutuhan lainnya. Ian. Ya, berarti warga masih membutuhkan sejumlah bantuan dan tidak terkonsentrasi di satu titik pengungsian. Ada juga di pengungsian darurat seperti masjid dan juga rumah-rumah kerabat. Lalu apabila kita berbicara mengenai penyebab banjir, Anda sudah menyebutkan tadi bahwa banjir ini disebabkan oleh luapan 4 sungai yang memang terus terjadi apabila intensitas hujan tinggi begitu. Apa kemudian antisipasi karena sudah diketahui penyebabnya? Apakah normalisasi yang Anda sebutkan tadi juga akan dilakukan secepatnya? Dan bagaimana juga kabar terkait dengan pembangunan tanggul dan juga perbaikan tanggul begitu, Adi? Berdasarkan wawancara kami dan keterangan dari sejumlah pejabat di daerah Kabupaten Karawamangun maupun provinsi yang sempat meninjau sejumlah titik banjir seperti di Kecamatan Dawan ini, upaya yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi maupun pihak pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini akan menormalisasi Sungai Cikaranggelam, kemudian akan membongkar sejumlah titik aliran yang kecil untuk kemudian diperbarui menjadi aliran yang cukup baik, dan ini berada tidak jauh dari lokasi perumahan ini, dan itu rencananya akan dilakukan, akan baru dikerjakan setelah nanti musim hujan selesai, mengingat kondisi saat ini masih hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Untuk memaksimalkan pekerjaan tersebut, baiknya menurut pemerintah akan dilakukan setelah musim hujan ini selesai, dan upaya-upaya tersebut akan mulai dilakukan untuk bisa mengatasi banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Cikampek ini. Normalisasi, kemudian perbaikan tanggul, dan upaya membangun pengendalian banjir seperti memaksimalkan banjir atau memantau kembali sejumlah danau-danau pengendali dan sebagainya akan tetap dilakukan. Dan ini merupakan salah satu cara atau satu-satunya cara agar bisa meminimalisir dampak banjir yang terjadi di wilayah 4 aliran sungai seperti Sungai Cilamaya, kemudian Sungai Cikaranggelam, Sungai Cibet, dan Sungai Citarum. 4 wilayah tersebut, 4 titik tersebut akan menjadi konsentrasi pemerintah dalam tahun-tahun mendatang untuk bisa memperbaiki mana saja yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga banjir-banjir yang terjadi di Kabupaten Karawang yang terjadi hampir setiap tahun dan hampir setiap musim hujan ini bisa diatasi dan bisa dikendalikan. Sementara ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat kondisi banjir kembali terjadi, upaya dekat yang saat ini adalah melakukan evakuasi warga, kemudian memberikan bantuan-bantuan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para korban banjir. Ian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Adi Wahadi melaporkan langsung dari Cikampek, Karawang, Jawa Barat, di mana saat ini banjir perlahan surut namun potensi banjir masih tinggi apabila intensitas hujan juga masih belum menurun.